Termohon ada pertanyaan? Ada majelis. Ya, silakan. Baik, yang pertama untuk saksi Salman. Pada waktu di TPS 21, apakah Anda ikut dari awal sampai selesai? Iya, saya ikut dari awal sampai selesai. Apakah Anda mengetahui perbedaan daftar pemilih tambahan dengan DPKTB? Tolong diulangi. Apakah Anda memahami perbedaan DPKTB dengan daftar pemilih tambahan? DPKTB itu setahu saya yang KTP tapi tidak memiliki undangan dan berada di domisili TPS tersebut. Baik, kalau yang menggunakan A5 dikategorikan apa di situ? Langsung Anda saja tahu kalau atau dia nggak tidak? tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Alihkan Baik. pertanyaan lainnya. Pada waktu pemilih datang, Anda hadir di situ? Saya hadir. Hadir. Iya. Berarti Anda tahu pemilih yang menggunakan DPKTB juga ada di situ? Iya, benar. Ya. Apakah Anda sempat meminta kepada KPPS atau melihat daftar hadirnya? Saya meminta tapi tidak diberikan. Iya. Meminta tapi tidak Iya, tidak diberikan daftar DPKTB di akhir pemungutan suara. Pada waktu sebelum mereka memilih, apakah Anda keberatan yang menggunakan DPKTB itu memilih? Iya, saya keberatan pada jam 9 itu waktu dipersilahkan. Oke, keberatan Anda itu pada jam 9 atau pada orangnya? Ke KPPS-nya. Pada pelaksananya Iya, karena pada jam pelaksananya. 9. Iya, kenapa diperbolehkan jam 9? Baik. Setelah rekapitulasi selesai, apakah Anda mencatat adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara? Iya, ada datanya. Berapa perbedaannya? Apa bedanya? Jumlah pemilih yang secara total 346, DPT plus DPKTB. Jumlah surat suara? Surat suara terpakai itu 346, satu yang tidak sah. Oke, berapa selisihnya? Selisih dari Antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara? Jumlah yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara. Ada beda nggak jumlahnya? tidak ada. Tidak ada? Iya. Baik. Yang kedua, apakah jumlah surat suara dengan jumlah suara sah dan tidak sah ada perbedaan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Nanti dilanjut aja. Pada saksi berikutnya, nanti diwakil aja. Ahmad Baskam, saksi tingkat provinsi. Iya. Tadi Anda sampaikan ada 3 keberatan di dalam apa yang Anda ajukan pada waktu proses rekapitulasi. Tadi baru disampaikan 2 terkait DPKTB dan terkait dengan Bawaslu. Satu lagi keberatan Anda apa ya? Ya, baik, saya dapat menjelaskan. Yang pertama tadi betul, dengan yang kedua yang saya lupa sampaikan dari poin DC 2 yang saya lakukan keberatan itu adalah terkait dengan jumlah DPKTB yang 85.169 itu yang menurut kami terpaksa kami anggap tidak wajar karena data yang dari awal kami minta itu tidak ada, sehingga untuk melakukan pencermatan by name by address kami tidak miliki. Oleh sebab itu kami pertanyakan siapa mereka, bagaimana mereka, itu yang kami tidak ketahui, sehingga dengan demikian di poin kedua dari keberatan DSC 2 yang saya tulis itu adalah menyangkut jumlah DPKTB yang kami anggap tidak wajar karena tidak ditunjukkan datanya. Baik. Apakah Anda mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon? Terhadap rekapitulasi karena semua melalui tahapan proses dan adanya keberatan kami di awal DC2, sehingga dengan demikian kami menyatakan kami keberatan dengan hasil itu dibuktikan dengan kami tidak bertanda tangan dalam hasil DC1 dan DC. Baik. Apakah Anda mendapatkan laporan dari saksi-saksi di tingkat provinsi terkait dengan keberatan atas adanya perbedaan
jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara? Jadi dapat kami jelaskan dalam pelaksanaan tugas kami selaku saksi di tingkat provinsi, memang kami tetap secara terbuka menerima laporan langsung dari saksi-saksi kami dari tingkat tahapan paling bawah. Oleh sebab itu, dengan demikian kami kemudian menyuarakan itu terhadap DPKTB karena memang dari saksi-saksi yang melaporkan kepada kami, persoalan itulah yang mengganjal seperti yang dijelaskan oleh saksi sebelumnya terkait dengan penggunaan itu yang kami mau tahu saja. Baik. Gitu. Pertanyaan saya bukan masalah DPKTB, hal yang berbeda antara DPKTB dengan data mengenai jumlah pemilih dan jumlah surat suara. Karena di dalam dalil pemohon, sebagaimana disampaikan di beberapa TPS, itu disebutkan adanya selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara, antara jumlah surat suara dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Pertanyaannya terkait dengan hal itu, apakah saudara mendapatkan laporan adanya keberatan oleh saksi-saksi pemohon pada tingkat kabupaten? Kalau ada di kabupaten mana itu muncul? Ya, baik, dapat saya jelaskan bahwa keberatan-keberatan yang terjadi salah satunya dari Kabupaten Goa, kemudian dari Kota Makassar, sehingga dan dari Kabupaten Luwu, sehingga itulah sebabnya data itu muncul. Tetapi dapat pula saya jelaskan untuk terkait dengan data DPK, menurut keterangan dalam rekapitulasi itu dan di dalam proses rekapitulasi itu dilakukan perubahan atau penyesuaian di mana tadinya dari DB kabupaten kota yang dihadirkan dalam rekapitulasi masing-masing komisioner kabupaten kota menyampaikan secara bergantian ada ada kesalahan yang kami melihat dari jumlah DPKTB. Artinya ada perbedaan antara DPKTB dengan jumlah pengguna, daftarnya dengan penggunanya. Tetapi kemudian dalam penjelasan oleh komisioner bahwa itu adalah kesalahan penulisan, sehingga diperbaiki di tingkat rekapitulasi terkait dengan DPK bahwa seharusnya yang masuk DPKTB tadi ini harusnya ada tercatat di dalam DPK, bukan DPKTB, sehingga setelah dilakukan perbaikan maka seragamlah DPKTB itu sama jumlah data pemilih berdasarkan DPKTB dengan pengguna hak pilih berdasarkan DPKTB. Tetapi saya juga tidak melakukan paraf di setiap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kabupaten kota di tingkat rekap karena menurut saya ini adalah berita acara yang harus dilakukan di tingkat kabupaten kota. Baik. Sehingga saya beralasan untuk tidak melakukan paraf perubahan-perubahan itu. Pertanyaannya saya teruskan. Apakah saudara pernah mendapatkan laporan adanya penyelenggara pemilu yang terlibat dalam proses mobilisasi pemilih? Kalau laporan mobilisasi pemilih saya tidak pernah dapat laporan selaku tim advokasi. Baik. Apakah saudara juga mendapatkan laporan mengenai adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kegiatan money politik? Kalau sampai akhir juga tidak mendapatkan laporan. Sekalipun kami membuka forum pengaduan 24 jam bagi seluruh saksi kami, tapi sampai akhir rekapitulasi tingkat provinsi kami tidak dapatkan laporan. Baik. Apakah saudara mendapatkan laporan adanya suara pemohon di beberapa TPS yang nilainya 100% dan suara untuk nomor 2 0? Yang kami dapat laporan tidak ada terkait seperti itu. Ya. Apakah Anda mendengar di Jeneponto ada 2 TPS di mana nomor 1 mendapatkan 100% dan nomor 2 0? Dapat kami jelaskan terhadap suara di Jeneponto itu dapat kami lihat ketika atau kami ketahui selaku saksi nanti di tingkat rekapitulasi tingkat provinsi. Ketika masing-masing komisioner dan giliran komisioner dari Jeneponto menyampaikan hasil rekap DB-nya untuk disampaikan di tingkat rekapitulasi provinsi. Baik, cukup majelis. Ke saksi berikutnya, Cardi. Ya, siapa namanya? Charlie. Ya cepat ya kita memanfaatkan waktu. Apakah saksi mendapat laporan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kegiatan money politik? Tidak. Tidak ada. Keterlibatan penyelenggara pemilu dalam mobilisasi pemilih? Tidak. Tidak ada.
apakah saksi mendapatkan laporan tentang perbedaan jumlah suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah? Tidak. Tidak. Apakah saudara saksi mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi jumlah suara pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2? Di tingkat provinsi tidak. Tidak. Terima kasih. Selanjutnya dari Sulawesi Utara. Apakah saksi mendapatkan laporan adanya keterlibatan penyelenggara negara dalam penyelenggara pemilu dalam mobilisasi pemilih? Tidak. Tidak. Apakah saksi mendapat laporan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kegiatan manipolitik? Tidak. Apakah saksi mendapatkan laporan adanya perbedaan jumlah suara sah dengan jumlah suara, perbedaan antara jumlah surat suara dengan jumlah suara sah dan surat suara tidak sah? Laporannya di rekapitulasi tingkat provinsi dapat saya jelaskan bahwa setelah komisioner setiap kabupaten kota menyampaikan banyak sekali DPT itu yang tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh KPU. Angkanya ada yang tidak sesuai. Maaf, pertanyaannya apakah DPT atau yang menggunakan hak pilih dari DPT? Yang DPT. DPT-nya. Ya. Oke. Baik, pertanyaannya saya lanjutkan. Apakah saksi mendapatkan laporan mengenai adanya orang yang mencoblos lebih dari 2 kali? Pada saat itu terjadi perdebatan yang justru mengungkapkan itu adalah Panwas Kota Manado. Bahwa ada di satu TPS, ada satu orang yang mempunyai nama yang sama, 2 nama, kemudian ditenggarai dia mencoblos 2 kali. Ya, hanya itu laporannya yang Anda dengar? Ya, dan kemudian pada rapat itu ditindaklanjuti di rapat rekap tingkat provinsi dan akhirnya Manado dipending karena kita meminta Panwaslu Kota Manado dapat memberikan data dan beliau menyampaikan apabila dibutuhkan sampai di Mahkamah Konstitusi Panwaslu Kota Manado siap memberikan data tersebut. Baik, di berapa jumlah TPS di Kota Manado ada berapa? 686. 600. Yang terjadi hanya satu TPS tadi. Itu yang disampaikan Ya. pada saat itu. Di Provinsi Sulawesi Utara ada berapa kabupaten? 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota, hanya ada di satu TPS berarti ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Terima kasih. Untuk Ahmad Wardoko, koordinator saksi tingkat kecamatan. Ya, siap Pak. Baik, apakah saksi mendengar laporan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam proses mobilisasi pemilih? Tidak. Tidak. Apakah saksi mendengar laporan adanya penyelenggara pemilu yang terlibat dalam kegiatan manipolitik? Tidak. Apakah saksi mendapat laporan adanya perbedaan jumlah suara sah, jumlah suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah? Kalau itu tidak tahu. Tidak. Ya. Baik. Apakah saksi mendengar laporan adanya kejadian yang mencoblos lebih dari 1 kali? Tidak. Tidak. Terima kasih. Untuk Abdullah. Ya. Apakah saksi mendengar atau apakah saksi mendapat laporan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam pembagian hadiah tadi atau bingkisan lebaran? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Hasanuddin. Tadi saudara sampaikan bahwa telah dilaksanakan PSU. Iya. Iya. Berarti penyelenggara pemilu telah menindaklanjuti hasil rekomendasi Panwaslu berarti ya? Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Joko Ariano. Untuk saudara, apakah saudara mendengar adanya kejadian penyelenggara pemilu yang terlibat dalam kegiatan manipolitik? Tidak. Tidak. Apakah saudara mendengar adanya kejadian penyelenggara pemilu yang terlibat dalam mobilisasi pemilih? Tidak. Apakah saudara mendengar adanya laporan tentang perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah? Tidak. Baik, terima kasih. Terakhir untuk Pak Yanwar. Tadi nggak usah. Cukup tidak jadi majelis. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi Pak Yanwar. Duduk lagi.